Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, membuka pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan,
dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, kematian Yesus Allah dalam rupa manusia menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Perkataan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan itu tertulis pada kitab Keluaran 12 ayat 46 yang berbunyi, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kitab Keluaran bercerita mengenai orang-orang Israel yang datang ke Mesir, beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Keluaran 1:1-7. Selanjutnya bangsa Israel ditindas. Semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Kitab Keluaran menceritakan orang Israel ditindas di Mesir. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Kitab Bilangan 9 ayat 12 berbunyi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Kitab Bilangan menceritakan bangsa Israel sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Mazmur 34 ayat 21 berbunyi, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Mazmur 34 ayat 20 berbunyi, Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukankah Mazmur 34 ayat 20-21 sudah dan pasti terjadi pada manusia atau orang benar? Bahwa orang benar mengalami banyak kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua kemalangan itu dan melindungi segala tulangnya, sehingga tidak satu pun yang patah? Bukankah yang Yesus katakan terjadi pada dirinya sendiri dan terjadi juga pada diri pengikut atau murid-murid Yesus? Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, setiap orang benar, bagaimanapun juga, akan dan pasti mengalami banyak kesusahan, kemalangan, sekaligus mengalami pertolongan Tuhan
dilepaskan dari kemalangan, kesusahan itu. Pengalaman hidup itu membuat manusia atau orang benar amat sangat bersukacita. Sekalipun tidak atau belum pernah melihat Tuhan, melihat Allah, melihat Yesus, tetapi perkataan Allah, perkataan Tuhan, perkataan Yesus dialaminya, mengalami Tuhan. Mazmur 34 ayat 22 berbunyi, "Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman." Bukankah itu berarti bahwa orang benar maupun orang tidak benar atau orang fasik pasti mengalami kemalangan, kesusahan? Bedanya, kemalangan orang benar membuatnya mengerti, sangat bersukacita karena mengalami perlindungan, keselamatan Tuhan. Sedangkan keselamatan orang fasik atau orang tidak benar mematikannya karena tidak mengerti, tidak bersukacita. Setujukah Anda? Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, bukankah orang benar dipilih Allah, dipilih Yesus, memampukannya mengenal, mengerti kehendak Allah, kehendak Yesus, mengenal, mengerti dirinya sendiri, sekaligus mengenal, mengerti sesama manusia? Betapa manusia yang demikian amat sangat bersukacita, penuh belas kasihan. Sebaliknya, orang yang tidak benar, orang fasik, tidak mengenal, tidak mengerti Allah, tidak mengerti Yesus, tidak mengenal, tidak mengerti diri sendiri, sekaligus tidak mengenal, tidak mengerti sesama manusia, tidak sukacita, tidak punya belas kasihan. Benarkah? Setujukah? Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Markus 24 ayat 12, Yesus berkata, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda suka atau tidak suka akan perkataan Yesus tersebut? Apakah perkataan Yesus itu terjadi, dialami oleh manusia siapapun, dimanapun, kapanpun di bumi ini? Bukankah itu berarti manusia siapapun yang membaca, mendengar kitab suci, tetapi tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah adalah manusia atau orang yang sesat? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup, membuka, mencerahkan pikiran dan hati kami, manusia lemah, debu tanah, tidak berguna, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Berkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami sungguh bersukacita karena mengerti kitab suci dan kuasa Allah, demi kemuliaan nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan manusia dari kuasa roh jahat atau kejahatan. Belas kasih-Mu ada dan tinggal dalam diri kami masing-masing, menjadikan kami manusia hidup penuh sukacita dan damai-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi, adil dan pemurah, Engkau inginkan hati pribadi menyerah. Memang itu tujuan kami.
Jadikan kami suci manusia berhati, leburkan diri kami di api cinta-Mu, supaya mendampingi sesama yang lesu. Maka menjadi nyata apa Kau janjikan. Engkau Bapa Pemurah, sumber pengampunan. Tanpa Kau hidup kami kosong lemah sepi. Jadikan kami Bapa pencinta sesama. Dekatlah pada kami Allah Maha Tinggi. Jadikan kami suci manusia berhati, leburkan diri kami di api cinta-Mu, supaya mendampingi sesama yang lesu. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Tuhan Yesus memberkati.